Maknanya bahwa inilah jalanku. Jalan yang dimaksud adalah agamaku. Aku menyeru kepada Allah. Jadi agama ini aku seru kepada Allah. Kelantan agama ala basiratin, di atas mata hati. Maknanya akal yang dapat petunjuk iman, mata hati. Aku dan orang-orang yang mengikutku. Jadi aku Nabi, orang yang mengikutku sahabat. Jadi Nabi dan sahabat-sahabatnya, dia seru kepada Allah dengan dasar akal yang dapat petunjuk iman. Dengan dasar akal yang dapat petunjuk iman. Jadi mata hati, yaitu akal yang dapat petunjuk iman, hidayah Allah, yaitu dia bisa terlihat olehnya yang hak itu hak, yang batal itu batal, dengan tanpa dalil. Jadi dia bisa melihat yang hak itu hak, yang batal itu batal, dengan tidak berhajat kepada dalil. Maka Nabi dan sahabatnya menyeru kepada Allah dengan dasar tidak ada dalil, dengan dasar mata hati. Jadi mata hati ini kita harus dapat pergunakan pada setiap saat. Jadi kalau kita tidak ada mata hati, jadi kita tidak dapat berdakwah. Jadi berdakwah ini perlu ada mata hati. Mendakwahkan orang kepada Allah, mendakwahkan diri kita kepada Allah, pasti ada mata hati. Jadi kalau tidak ada mata hati, kita tidak bisa dapat membawa orang kepada Allah, dan juga tidak dapat membawa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada mata hati. Jadi mata hati apa? Akal yang dapat petunjuk iman. Jadi kalau akal kita tidak dapat petunjuk Allah, petunjuk iman, maka dia tidak dapat membawa kita kepada Allah, dan tidak dapat juga membawa orang. Maka oleh karena itu, orang-orang yang ada mata hati itu pada mereka ada mempunyai tiga tahap atau tiga sifat yang ada padanya, petanda ada orang mata hati, atau orang yang dapat membawa orang kepada Allah atau dirinya kepada Allah. Jadi orang yang ada mata hati, tanda yang pertama, dia melihat bahwa syariat ini, syariat yang dimaksud mengenai aturan-aturan agama, baik aturan itu yang sifatnya zahir dari perintah dan larangan, merupakan hukum, sama sembahyang wajib, puasa wajib, atau yang sifatnya batin, syariat batin, kita berakhlak bagus, kita sabar, hati kita rendah, atau yang lebih batin, akidah, keyakinan terhadap Allah dan Rasul, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, yang gaib-gaib, yang semuanya itu syariat. Berarti aturan-aturan yang Allah atur pada zahir kita menurut fikih.
pada batin kita menurut tasawuf, pada lebih batinun akidah. Jadi itu aturan-aturan demikian itu syariat timbul daripada zat, timbul daripada zat yang tidak ditakuti. Yang tidak ditakuti, apa yang tidak ditakuti, yaitu kesalahannya. Berarti dari zat yang benar. Syariat itu timbul daripada zat yang benar. Bila mana kita ikut syariat yang demikian itu, kita selamat dunia kita, akhirat kita. Kita mendapat kemenangan, kelepasan daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat yang benar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat ini datang dari siapa? Daripada Nabi. Kalau kita ikut syariat itu, kita selamat. Kita selamat dunia kita, akhirat kita lepas daripada adab. Kita memperoleh kemenangan di dalam hidup. Dan kita marah kepada orang yang tidak menghormati, apalagi mengingkari syariat. Dan yang kedua adalah orang yang ada mata hati. Dia melihat bahwa yaitu Allah menyesatkan seseorang dan menunjuki seseorang, itu adalah merupakan keadilan Allah. Allah menyesatkan seseorang dan menunjuki seseorang, itu merupakan keadilan Allah. Mengapa itu merupakan keadilan Allah? Karena semua makhluk ini adalah milik Allah. Jadi Allah dapat saja melakukan apa yang akan dilakukannya pada makhluknya. Jadi dari itu tidak boleh kita menganggap bahwa Allah itu zalim. Allah itu zalim. Allah sepatnya ya orang itu diberikan petunjuk, orang itu diberikan sesat. Jangan ada terlihat di dalam hati kita. Kalau kita ada mata hati bahwa seorang itu dapat petunjuk, seorang itu sesat, itu semua adalah merupakan keadilan. Allah tidak ada zalim dalam menunjuki orang dan menyesatkan orang. Karena semua ini adalah yang ada milik Allah. Dan juga Allah membagikan oleh Allah akan rezeki, atau bermacam-macamkan oleh Allah akan pembahagian kepada hamba-hambanya ini, baik pangkat, kesehatan, berarti sudah terbagi-bagi, baik kesehatan, penyakit, rezeki, pangkat, kedudukan. Jadi Allah memacam-macamkan talwin aksam, artinya memacam-macamkan pembahagian kebaikan Allah. Itu tanda kebaikan Allah terhadap kita. Tanda kebaikan adalah kamu sakit lalu, itu tanda baik Allah pada kita, kebaikan Allah pada kita. Ambo laki membuat atau bini membuat, itu tanda kebaikan Allah kepada kita. Yang bini kita buat, ya itu kebaikan Allah. Ambo bini memiliki, itu tanda kebaikan Allah. Ambo miskin, ambo miskin, laki ambo miskin, itu tanda kebaikan Allah kepada kita. Ambo laki ambo kayu, itu tanda kebaikan Allah pada kita. Yang ketiga,
Orang yang ada mata hati ini atau akal yang dapat petunjuk iman, dimana dengan mata hati itu dapat memancarkan ma'rifat. Jadi mata hati atau akal yang dapat petunjuk iman, dia beriman bahwa alam semesta ini adalah makhluk Allah, Allah yang menciptakan semua. Maka akan memancarkan ma'rifat. Ma'rifat siapa Allah? Bagaimana sifat Allah? Maha besar Allah, Maha agung Allah, Maha bijak Allah. Allah itu bersifat jamal dan jalal. Terlihat di dalam hatinya cahaya sifat. Terlihat dalam hatinya cahaya zat. Itu ma'rifat. Jadi ma'rifat ini berawal daripada basirah, daripada akal yang dapat petunjuk iman. Jadi akal yang dapat petunjuk iman itulah yang dapat bermakrifat. Jadi makrifat itu pemberian yang ada pada kita, yaitu basirah, akal tadi. Ini akal yang ada pada kita. Lalu akal itu kita sinari dengan iman. Akal yang percaya ada Nabi, akal yang percaya adanya Allah, bahwa Allah yang menciptakan segala-galanya dari Allah. Makanya untuk mendapatkan makrifat ini berawal daripada basirah, berawal daripada akal yang dapat petunjuk iman, baru bisa tercapai makrifat. Jadi makrifat itu datang sendirinya karena akal ini terlalu cahayanya, petunjuk imannya pada akalnya kuat, maka akan terpancar makrifat. Jadi ada juga orang yang punya akal petunjuk iman tetapi tidak dapat memancarkan terpancar baginya makrifat. Jadi terpancar baginya makrifat ibarat kita menggali sumur. Menggali sumur itu akal yang dapat petunjuk iman. Tapi air terbit dari sumur pemberian. Itu pemberian, artinya tidak usaha di sana. Tidak ada usaha. Memancar air dari sumur itu tidak ada usaha. Kadang ada juga kita menggali sumur tapi tidak ada air. Tidak ada air. Ada kadang-kadang begitu aja sedikit digali memancar air. Jadi pancaran air itu adalah pemberian. Kebiasaan lahirnya datangnya daripada digali juga, digali. Jadi kebiasaan itu makrifat bagi orang yang ada akalnya petunjuk iman. Bukan tiap orang yang ada akal petunjuk iman dia dapat makrifat. Maka makrifat ini akan menumbuhkan firasat. Maka juga firasat mengetahui batin. Apa makna firasat? Mengetahui batin, mengetahui yang gaib-gaib. Jadi karena kalian dapat petunjuk iman tadi telah menerbitkan makrifat, maka akal petunjuk iman itu juga menumbuhkan firasat. Jadi firasat ini tumbuh daripada makrifat. Makrifat yang tumbuh dengan basirah, dengan akal yang dapat petunjuk. Jadi akal petunjuk iman ini bisa memancarkan makrifat. Jadi akal yang dapat petunjuk iman yang telah terpancar makrifat bisa menumbuhkan firasat. Jadi kalau Anda berdakwah dapat seperti itu, Anda mudah untuk membawa orang kepada Allah, membawa orang kepada Allah.